Halo guys, kembali lagi ke Psikologi. Oke, kali ini ada apa Jo? Hari ini pasti ada yang sesuatu yang spesial. Oke, jadi hari ini kita undang tamu. Jadi Undang biar tamu. nggak kita berdua terus ya. Iya, kan bosan kan lihat-lihat kita Iya. berdua kan. Makanya kalian like-nya mulai sedikit nih. Ayo. Enggak, ini buat menarik perhatian aja Jo. Oke. Kayak kita ini bukan hanya sekedar kita berdua aja, tapi kita bakal datengin sebuah Seorang dong. guest star ya. Bukan seonggo. sebuah, Seonggo. Oke, seonggo. Jadi ini masih teman lama kita ya. Iya, Jadi kita bisa betul. sharing-sharing. Oke, Banyak. kita temanya apa dulu nih? Buat sharing-sharing dulu nih, apa nih temanya? Perekonomian. Oke, jadi hari tentang perekonomian. All about perekonomian. Oke. Sip. Dan salah satu guest star kita ini sangat mumpuni Iya. di bidang ini. Karena apa? Kenapa kok bisa gitu? Financial freedom. Ya, ini adalah CEO yang yang apa? Kayak belum diracin-racin itu loh. Menyamar. Ya, CEO yang menyamar. betul. Oke. Oke. Gak usah Nggak usah lama-lama lama-lama. ya. Kita panggil Desta. Oh, bukan. Oke. Yes, saya. Kenalan dulu dong siapa? Nama saya Esa. Esa. Oh panggilannya Esa. Esa. Kakak punya pacar sayang. Betul ya Esa. Oke, Esa. Oke, Esa sendiri ini ceritain dong gimana? Esa ini CEO apa ini? Latar belakangnya, misalnya belakangnya. sekarang lagi ngerjain Kerjaan perusahaan apa? apa? Kalau sekarang sih fokus di ini ya, saya trading di makanan hewan. Oh, dari makanan hewan. Kucing, anjing, hamster, kelinci. Kelinci, Pokoknya biawak. semua yang menghasilkan. Biawak? Enggak sih, enggak biawak. Enggak. Oh, enggak. Biawak enggak ya gitu. Katanya Jarang, menghasilkan. Biawak menghasilkan loh, Bro. Tapi yang cari makanannya di pet shop jarang, Bro. Banyak tuh biawak itu kalau ke rumah dapat duit loh. Di sate. Di Kalau sate. yang itu di Nah, sate. itu tuh tahu tuh di sate. Di sate bisa itu kan. Lumayan sate biawak. Biawak di sate. Iya kan ada tuh makanan di biawak di sate. Aku nggak tega sih. Cuman dia memang di sate kan. Di daerah aku masih banyak. Padahal di Sidoarjo kota. Oh gitu ya. Masih banyak banget di sana. Ya pokoknya jadi banyak itu gara-gara lahannya habis. Iya, betul. Begitu lahannya mereka diusik jadi jalanan. Betul. Terus jadi rumah. Ya Bukan akhirnya di- mereka lari kan. Ya, keluar semua gitu ya. Kayak ular. Di daerah mana tuh yang Pondok Chandra itu juga ada buaya tuh biasanya. Buaya. Buaya kan ada tulisan hati-hati dilarang ada. Oh tapi memang sih kalau di daerah sana kan mungkin kayak rawa-rawa dulu mungkin gitu ya. Mungkin, Ya, mungkin betul, karena betul. dia Rawa-rawa. udah dibangun-bangun akhirnya. habitatnya Ya, ada keganggu Kayaknya jadinya. udah habis deh. Heeh. Iya, Bang. Betul. Jadi dari sini kita bisa tahu ya perekonomiannya di area perhewanan ya. Perhewanan. Oke. Memulainya dari kapan nih? Jadi pada dasarnya Kan basicnya kan kalau misalnya sorry aku potong ya. Iya. Basicnya kan kalau usaha kan pasti ada awalnya. Nah, kita kan mengawali dari ini kan ada awalnya juga. Bermula dari apa nih? Ya, Kok bisa kebetulan kepikiran nggak kok ke sengaja. hewan ya? Bikin maksudnya kok bisa jadi nggak sengaja mulainya. Jadi satu keluarga itu sama hewan itu sebenarnya biasa aja, terutama kucing itu biasa aja. Dulu kita malah meliharanya anjing. oke. Terus kita pada saat itu tuh jualan susu di depan rumah, yogurt, susu, puding susu. Didatengin kucing. Kucing pada saat itu kucingnya tuh beda dari yang lain. Nah kucing ini tuh bersihan, terus dia bantu jaga rumah jadi bersih. Kan biasanya kucing malah bikin kotor ya, ini malah bikin bersih, gak ada hama, gak ada tikus, gak ada apa, semua bersih. Terus dia setiap hari tuh nungguin jagain jualan juga di depan samping kita. Nah kita di Delta Sari pada saat itu di daerah Sidoarjo Waru itu nyari makanan kucing, gimana ya belinya? Pada saat itu ada satu tok di belakang di daerah kita pada saat itu pun jauh di belakang perumahan banget mau ke arah kampung. Terus kita mikir kenapa kita nggak sekalian jualan, iseng lah. Oh, iseng gitu. Kita modal kecil-kecilan, kita cuman beli satu etalase kecil, kita taruh di garasi rumah. Oke. Kita beli, kita pilih, cuman beberapa merek yang kita udah tahu pasti cepet balik duitnya. Oh iya, semua Jadi merek yang udah pasti, yang paling umum dan mungkin pada saat itu ya paling murah, entry level lah ya. Terus kita nggak sangka-sangka, cuman dalam tempo beberapa bulan kok melesat, malah bisa ngalahin bisnis yang lama. Yang tadinya awalnya jualan susu malah pindah fokus, mulai ke makanan hewan. Mulai terus pertumbuhannya ini pesat-pesatnya tuh malah terjadi di saat krisis COVID. Oke. Jadi kita tuh bertumbuh gila-gilaan tuh bisa buka cabang. Beberapa cabang pada saat itu ada 4 cabang itu setelah COVID. Oh, baca Bang. Jadi Sekarang udah pada berapa? saat COVID malah. Nah, ini sekarang udah berapa cabangnya? Sekarang jadi 3. Kita Oh, yang satu tuh turun ya? yang satu tuh Oke. bukan nggak berhasil tapi dia tempatnya kurang strategis parkirnya. Jadi ya itulah Oke. nama bisnis ya. Mau kita Oke. rantai Di apapun. kadang-kadang- Surabaya ada? Hah? Surabaya ada? Oh enggak. Cuma Semuanya only daerah Sidoarjo, Sidoarjo. iya. Kamu buka di daerah-daerah sini mungkin lebih ya mungkin kan ini kota besar Memang kan kalau di lebih Surabaya menarik ya. menarik. Jual bisa lebih Oke. tinggi. Betul. Persaingannya juga nggak amburadul, tapi di Surabaya investasinya jauh lebih besar, persaingannya juga lebih udah makin padat kan, udah banyak Betul. pesaingnya.
Ini kalau boleh tahu nih, kalau kita kan makanan hewan-hewan ya, animal gitu. Itu lu bikin sendiri atau kamu mau ambil produk ini deh, dari ini so supaya dari mana-mana Jadi, gitu. ini sedikit tips ya. Kalau mau cepet maju dalam dunia bisnis, kita trading. Kita ambil orang lain yang produksi, kita jual lagi. Oh gitu. Saya Oke dulu- oke. Saya pribadi pernah berusaha coba produksi sendiri, kita marketkan sendiri. Ujung-ujungnya kita capek, kelelahan, kita kehabisan energi sebelum benar-benar kita berhasil. Modal habis, tahu sendiri kan, biaya produksi, biaya merintis untuk membangun sesuatu produksi itu jauh lebih besar kadang-kadang marginnya daripada orang yang di tengah, yang cuma ambil barang jual lagi. Jadi yang paling cepat itu kita trading, Betul. ambil sederhana itu kita cuma pasarkan lagi. Oke. Simple, aman. Aman ya. Jadi buat kalian kaum anak-anak di sana, Gen Z semua. Contohlah CEO satu ini trading ya. Kita harus mencoba ya sesuatu yang Ya. baru ya Jo. Kita harus mencoba dulu. Jangan dikit-dikit, waduh susah. Semua Ya. kerja nggak ada yang gampang. Ya. Semua harus mengambil resiko. Kalau kalian nggak mau resiko nggak usah kerja. Tapi mungkin highlight yang aku dapat ya. Ya, em, boleh. dia ini awareness-nya tinggi. Jadi mungkin dari dia lihat ada suatu problem yang cuman sesimpel itu ya, karena jual makanan kucing di sini nggak ada ya. Dia coba. Nggak tahu Adanya nasi kucing di sini. gimana. Nasi kucing. Iya. Adanya nasi kucing. Bro, di sini tuh tempat bebas. Mau candaan, mau ria, nggak nyambung pun kita tangkap semua. Nggak apa-apa Kita ya. psikologi setiap manusia pasti berbeda-beda ya. Oke. Lanjutin boleh. Saya Bos. mana tadi bangke. Nasi kucing tadi. Jadi memang berawal dari apa ya, problem yang dia lihat, cari makanan kucing di tempat yang nggak ada, dia coba jualan, nggak tahu berhasil gitu loh. Jadi nggak kayaknya apa ya, usaha nggak harus seribet itu Iya, kayaknya. ya nggak seribet itu. Cuma tetap berusaha. Kalau kalian nggak ada usaha sedikit pun ya belum tentu bisa Nah, kan. sih Ya kan? kalau saya lihat sih di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia aja rata-rata konglo tuh awal-awal konglomerat ya, awal-awal mereka merintis sesuatu tuh mereka jadi problem solver. Mereka cari apa yang dibutuhin masyarakat, ya mereka sediain, gitu aja, sesederhana itu. Yes. Kita harus, intinya kita tuh harus berani ngelangkah, harus peka juga, tapi kita harus peka sama opportunity. Karena telat dikit disaut orang. Betul sih. Oke, Jo, ini kan kita ada 3 poin nih. Oke, ada 3 poin. Kita poin pertama aja dulu nih, masuk nih pengaruh perekonomian. Jadi kayak perekonomian di Indonesia ini sekarang kan lagi agak kurang ya, Desas-desusnya kan mungkin Desas-desusnya katanya kan agak melambat gitu. agak melambat. Mungkin untuk pengaruhnya apa nih? Ada efek nggak Ada ke efek. usaha kamu? Gak usaha gitu. Ya pastilah, karena uang kan ditarik ke atas semua, di bagian yang masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak kalau di Betul, ekonomi betul. Indonesia kayak gini. Kenapa? Karena ya bahan-bahan pokok aja, Udah naik ya. yang paling umum aja, Bensin? bahan bakar dan lain-lain, Ah, nah, betul. itu kan terdampak. Jadi saya pun di toko itu kita bisa lihat, kita sekarang itu mode bertahan aja. Pertumbuhan itu sudah hampir nggak ada, hampir flat. Dibanding tahun-tahun sebelumnya memang terasa tahun ini lumayan berat. Jadi kita cuma mode survive aja sekarang. Oke, berarti lebih better pada zaman masa-masanya waktu kita kena Covid daripada masa Iya. sekarang ya. Iya. Perekonomian jauh lebih buruk gitu ya. Ya, jadi perekonomian kita saat ini itu Saat ini. udah bisa dibilang hampir kembali seperti Covid. IHSG kita kemarin kan jatuh Ya. banget ya. Dan itu kembali ke masa-masa Covid. Semasa Low-nya itu. Covid. Oke, jadi kayak kita dulu itu, kita kan pernah juga. buka Apa itu? usaha. Oh, yang hand Lupa sanitizer tuh. ya. Iya Oke. dong. Nah, belum tahu juga ini. Iya. Gini kita pernah nyoba usaha ya. Udah Syar, ya? usaha coba dulu. Nyoba, Hasilnya nggak nyoba. tahu, Iya. tapi kita mencoba. Iya. Kan kita nggak tahu kita nanti mungkin sukses atau enggak kan kita juga nggak Ya, tahu. yang Kita penting coba dulu. coba. Tapi kalau gagal ya sudah kita syukurin aja. Bersyukur. Syukur. Kalau Pelajaran yang mahal. Oke, Pelajaran yang mahal. Pelajaran itu mahal. Nah. Pengalaman kegagalan itu nggak masalah. Yap. Intinya kalau kita takut rugi ya udah, nggak akan pernah belajar. Semua orang pasti gagal dulu. Mana ada orang bisnis langsung berhasil? Tapi harus dengan Betul. ini ya perhitungan ya. Yang penting perhitungannya tepat ya. Jangan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Betul. Belajar. Kalau jatuh kita perbaikin. Kenapa kita jatuh? Sadar. Betul. Di quote ya, jadi Ah, quote nih, quote-nya Esa ini. Esa Teguh kelihatannya. Esa Teguh kelihatannya. Loh, oi, Teguhnya udah hilang. kan cuma ini aja kan, menginspirasi kan. Iya. Mungkin ada sesuatu Esa Esa Teguh. Teguh. Oke. Tapi apa berarti kalau misalnya semakin sedikit sedikit orang beli itu artinya orang semakin
tidak sayangkah dengan kucing-kucing? Mungkin stray cat atau segala macam. Kadang kan ada orang yang suka beliin makanan untuk stray cat kucing yang nggak punya nggak punya. Tempat tinggal gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk khususnya kucing ya, kita beda ya. Ada anjing, ada kucing ya. Kucing ini ibaratnya major di Indonesia tuh dia mayoritas. Hewan yang cukup mayoritas, yang cukup diperjuangkan juga. Terutama untuk teman-teman kita yang mayoritas di Indonesia. Mereka benar-benar kucing itu jadi sesuatu yang mendampingi mereka sampai akhir kan ya, yang bawa mereka jadi itu benar-benar disayang. Jadi bukan berarti mereka nggak sayang, tapi memang kemampuan belinya turun karena harus dibagi dengan yang lain-lain yang semuanya naik gitu ya. Jadi memang kalau saya sendiri lihat di pelanggan kita, karena kita lumayan cukup deket ya sama pelanggan, kita usahakan customer service kita baik, itu memang populasi kucing tidak terkontrol, ditambah lagi ekonomi lagi buruk. Betul. Jadi populasi kucing nggak terkontrol, tapi uangnya makin seret juga. Nah, ini bukan berarti nggak sayang, tapi memang mereka makin membagi. Oke. Makin Oke, dibagi. betul. Jadi yang tadinya mungkin belinya makanan yang harganya jutaan, akhirnya jadi ratusan ribu. Yang ratusan ribu jadi puluhan ribu, turun. Rata-rata banyak yang turun kelas beli makanan kucingnya. Betul. Oke, Mas. Ada temanku juga Oke. usaha jual Gimana, kucing. Jual kucing. Jual kucing. Oke. Kucing itu di kayak bikin kayak peternakan gitu loh kucingnya. Oke. Jadi jual. Jadi lumayan juga tapi hasilnya. Satu kucing itu bernilai 25 juta. Iya. Keren banget itu. Jadi kayak Jadi nggak perlu gitu. Iya. nggak perlu kerja kayak misalnya Anakannya aja 8 juta. yang penting asal suratnya lengkap. suratnya lengkap. Jadi kan aku lihat gila nih 25 juta baru satu kucing. Ada yang beli. Itu pun hebatnya ada yang beli. Nggak tahu ya, mungkin orang pecinta kucing ya kucing lover lah ya. 5 juta gila. Itu kucing nggak bisa dinaikin, orang bisa mungkin beli motor kan. Iya, Jadi, beli motor 25 juta. Yang saya cukup bersyukur sih, saya tuh ada di lini bisnis yang customer saya tuh banyak yang udah di luar nalar. Jadi orang tuh kalau udah cinta sama sesuatu, hobi, contohnya ya, kayak misalnya di motor aja. Orang mau puluhan ratusan juta dibelain karena dia suka, dia sayang, cinta. Di hewan seperti itu. Sama, Dibelain sama. dia lebih baik makan mie, tapi anak Kucingnya buah makannya tetap makan yang mahal, enak yang mahal. impor. Itu Iya. itu yang saya syukuri, saya ada di lini bisnis yang customer saya ya mohon maaf termasuk saya sendiri itu udah agak gini. Iya, Agak anjing miring, aja. udah nggak wajar. Ada anjing aja kamar tidurnya ada AC-nya. Iya, dibelain. Dibelain ya. Tuannya Keren, makan keren. mie aja. Betul. Iya, iya. Betul. Saya pernah lihat sih kayak gitu, kayak lihat anjingnya pakai AC, yang punya pakai kipas angin gitu. Jadi kita ini babunya atau gimana gitu. Yang paling menarik di toko tuh ada ibu-ibu, dia kucingnya bagus-bagus dan dia kalau beli makanan kucing selalu yang mahal. Kalau Oke. minimal tuh yang dari Prancis atau Australia. Wow. Kayak saya sebut merek boleh? Kayak Royal Canin, Proplan. Enggak apa-apa kalau mau. Tapi tahu boleh. dia full time Gojek cuman untuk kucing. Full time Gojek. Full time Cuma kucing. untuk kucingnya. Gila. Jadi dia Gojek bukan untuk dirinya. Dirinya Iya, buat anaknya, tapi dia Gojek full untuk beliin makanan kucing yang mahal-mahal. Jadi apa namanya? Hah? Mereknya Royal Canin. Nah, Royal Canin Proplan. kalau mau boleh masukin iklan di sini kita ya. Kita Ya, butuh banget nih. Flavor. Siapa Nanti- tahu bisa promosi. Nanti ya. Marcel bisa cobain makanan kucingnya, jadi dia bisa kasih Nanti testimoni. kita bermukbang makanan kucing enggak lagi. Ada yang pakai whiskas lagi. Tapi fun fact ya, makanan anabul itu kucing atau anjing itu kadang penjualnya itu kadang ada yang suka ngerasain, jadi dia bisa kasih Coba tahu. penasaran Bener kan nggak? ya, betul. Bener ya? Iya, di toko kayak gitu. Betul. Asal kalian enggak Jadi kok. Asal kalian nggak jualan obat nyamuk aja ya, terus dicobain obatnya gimana rasanya kak, terus Bosan dicoba hidup itu diminumi. namanya. Itu nggak Soalnya boleh. dari pabrikan sendiri, terutama makanan yang premium kayak Royal Canin ya, itu di pabrikannya sendiri mereka di labnya sendiri itu dimakan sama manusia. Jadi mereka memang- standarnya setinggi itu. Ya untuk QC-nya lah ya. Fungsinya. Ya, untuk fungsinya. ini untuk dites Ya, rasanya apa semua. untung nggak obat nyamuk bakar ya. Makanan premium ya. Ya premium ya, Kalau yang jangan dicoba ya. murah-murah kayaknya Jangan murah-murah. nggak mau makanannya. nyoba karena tahu ikannya ikan apa. Nanti makanan ikan nanti dicoba, dicemil tuh cacing. Jangan ya. Jadi jangan mungkin ya. bagi kalian yang mau pekerjaan yang niche-nya kecil banget, cobain deh jadi QC-nya makanan kucing atau makanan anabul ya. Jadi kalian harus suka-suka berbagi makan sama kucing, jadi tahu Betul, seleranya betul. kucing atau Oh, kalau anabul. mau ya, kalau mau coba aja. Kan tadi kan udah bahas itu, nah pengaruh perekonomian terhadap kehidupan sehari-hari gimana? Misalnya kayak terhadap keluarga, kayak sama temen atau sama pasangan atau apa gimana? Mungkin ada yang kamu Ada kurangin di saat-saat seperti ini atau misalnya Ya kan, ya kan masih pasti aman banyak lah. waktu yang terbuang nih. Kayak kan Kalau saat-saat kayak gini ya. saat-saat kayak gini kan. Kalau opini waktu. saya pribadi sih banyakin pegang cash. Jadi kurangin investasi yang terlalu beresiko. Betul. Terus jangan lupa namanya krisis itu nggak akan selamanya, pasti Betul, dilewatin. betul. Pasti Nanti udah mulai ada membaik.
Ya udah kayak siklus tahunan nggak sih? Heeh. Ntar juga makanya kalau di saham ini good time to buy. Tapi dolar tetap naik nih. Bentar naik, Naik. tenang aja dari tahun lalu Naik. kayak gitu Naik. yang beli Mei Juni jadi ada yang jadi konglo akhir tahun. Iya, betul. Salah satunya dia nih jadi gonglo. Oh enggak lah. Waduh, jangan rendah gitu Tapi lah. target. Aduh, jangan rendah gitu lah. Tapi emang sih semua itu ada siklusnya kalau kita perhatiin, jadi nggak perlu khawatir. Yang penting Ya. kita tahu kapan Kapan memposisikan diri lah. timingnya kita Harus- perhatikan timingnya harus tahu ya. diri lah. Tahu strategi enggak. Jadi jangan boros-boros. Betul. Kita manage uang baik-baik, aman. Ya, Aman. betul. Yang realistis Wajar-wajar saja, aja. betul. Realistis saja, kalau nggak punya ya sudah, tahan dulu. Jangan kepingin ini, kepingin Nggak itu. usah upgrade-upgrade. Utang. Ya, jangan lupa ingat banyak cicilan gitu ya. Kalau ada cicilan segera diselesaiin. Jangan Masa-masa lupa. krisis kan. Jangan lupa dulu sebelum punya cicilan gimana hidupnya bahagia. Kan? Benar. Punya cicilan. Cicil pusing. Benar banget ini. Gila banget tuh. Gila banget nih bintang tamu kita hari ini. Makanya kenapa Kita undang spesial hari iya, ini. makanya kenapa orang-orang kayak misalnya masih kuliah atau misalnya masih sekolah itu nggak terlalu pusing ya kayaknya ya. Justru kayaknya ketika kita udah bisa punya uang sendiri justru malah Ya, agak banyak aja agak banyak. faktor-faktor yang bikin kita Betul. nggak bisa se-happy dulu gitu. Ya, dulu itu happy banget kan. Benar-benar. Kita nggak mikirin apa-apa sih, pokoknya seneng-seneng. Cuma Bener ketika ya karena kita ada tanggung jawab ya. Ke depan kita juga nggak tahu mau gimana kan. Kita harus mikirin gitu, ada orang yang harus dibiayai untuk hidup juga. Itu juga salah satu yang mendongkrak kita generasi-generasi sekarang Aku belum ada sih. lebih anu sih. Kucing aja Ya, beda Aku lah. membiayai kucing aja sekarang. Kalau dia beda ya, Jo. Beda. Tapi ya tanggung jawabku pegawaiku. Iya, tanggung jawab kan Kalau ada ya apa-apa, sama kan, mereka pegawai susah kan. semua. Betul, betul. Pegawai kan juga perlu kan Iya. sih. Betul. Ya, Cuma mungkin di tengah krisis kayak gini ya kita nggak perlu khawatir. Heeh. Pasti akan terlewati. Betul, betul. Tenang aja. bagi-bagi ini. Jadi Ya. untuk ke poin selanjutnya, cara menghadapi krisis ya itu tadi ya berarti Tadi betul. lebih defensif ya, berarti cuman lagi kita banyak-banyakin aja pegang Kita cash. defensif, tapi kita juga belajar bagaimana kita bangun fondasi untuk kedepannya kalau ada krisis lagi kita punya fondasi lebih kuat. Ya, Apa yang jadi harus dilakuin. Jadi kita contohnya ya ada beberapa hal yang justru malah sangat baik pada saat krisis. Betul. Contohnya emas, contohnya Betul. dividen makin tinggi saat krisis. Betul. betul banget. Hari ini benar terus anak ini. Keren. Saya sampai nggak bisa berkata-kata kalau ada dia. Gila nih. Coba terus coba sampai bikin dia mungkin warnanya memerah. Iya, dia nih aduh, siapa sih nggak mau Udah sampai hitam. CEO kayak Merahnya gini? udah gelap. Siapa sih nggak mau cewek-cewek, nggak mau Oh ya, ngomong-ngomong dia masih ini ya, masih jomblo ya? Masih single? Single? Masih single. Cewek-cewek kalau mau nih Instagramnya ada di bawah sini ya nanti ya. Di bawah sini Instagram, nomor HP, nanti kita share semua. Ini dia mau bakal manjain kalian semua kok. Tenang aja, Dengan kalian mau makanan beli apa? kucing. Makanan kucing. Jadi sales makanan kucing. Nasi kan ada nasi kucing kan. Ya nggak Nasi apa-apa. kucing. Jelas makanan kucing yang penting kan bisa berkembang kan semua tetap. Tetap kan nggak apa-apa kan. Yang penting kan iPhone kan. iPhone-nya. Apa sih? Nggak jelas, yang penting iPhone. Sekarang definisi cewek kan pertama kan kalau cowok kan biasanya kan harta. Ini kayak mau ngajak apa anak-anak SMA yang mau apa baru mencari jati diri. Ayo Kita sini. dari Dulu tuh zaman sekolah, nggak pernah berubah. Bawah. Sabar ya, nggak pernah berubah. Saya Emang nih udah ciri khas. enggak lah, enggak. Kita lebih ini aja lebih celengnya aja Rin. Nah, lebih dia celengnya. emang dia ciri lebih- khas. dia lebih It's dewasa. okay. Dia lebih dewasa. Jadi kamu kan. Kok lebih dewasa? Iya dong. Iya, Kamu memang nggak merasa lebih dewasa? nggak pernah sih. Nggak tahu kelihatan, nggak tahu. Kalau kita kan, kalau aku menilai diri sendiri kan nggak tahu. Tapi orang lain kan, cerminan. Ini kita cerminan nilai. itu. Nilai. Jadi Nah. bercandaanmu sekarang lebih dewasa. Lebih dewasa. Cewek-cewek, target cewek-cewek bawah umur, iPhone gitu. Nah, iPhone kalau mau. Dia ya. Ingat ada berita kemarin di tengah jalan, Apa tuh? gara-gara nggak dibeliin iPhone, tiduran di tengah jalan ceweknya. Oh iya lagi. Oh iya, betul. Lagi ribut ya sih? Itu ya. Nggak dibeliin iPhone tiduran di Bilangin tengah kan? jalan. Standarnya cowok itu ada 3. Harta, tata, sama wanita kan. Ya. Oke, benar. Kok cewek ini harta, tata, iPhone. Pokoknya di antara ketiganya pasti ada iPhone-nya. Jual ginjal ya. Nggak tahu kenapa pasti ada iPhone-nya. Ya kan? Padahal dia sendiri ketika ditanya iPhone buat apa ya? Buat ya biasa buat chatting, buat apa kayak gitu kan. Fungsi Buat handphone foto sama kali ya. buat foto kali. Kameranya emang oke. Memang kameranya oke. Asal tomatnya. Camik cuma biasanya itu dijadikan standar gitu loh. Iya. Standarnya mereka harus ada iPhone. Padahal ya nggak perlu lah. Nggak boleh memaksakan diri. Kalau memang nggak punya ya udah nggak punya aja gitu loh. Ya, apalagi in this ekonomi ya. Ya, justru kayak aku lihat kayak zaman sekarang itu untuk menaikkan derajatnya dia itu harus iPhone. Gimana kalau kamu buat produk yang
yang bisa menghipnotis orang kayak Ivan. Wah, ini Ini menarik masternya ini. dulu. Ini keren juga nih. Jadi Iya, bahasa ini kayak gitu. keresahan berarti. Lemparnya ke Boleh, sana boleh. ya, bisa Soalnya gitu ya. Ini problemnya bukan cuma di Indonesia loh. Banyak ya. Orang gitu. tergila-gila sama iPhone. Memang banyak. Bahkan kamu yang waktu sekolah di Filipina dulu realitanya Sama ya. Iya, sama nggak ada ya. beda. Di sana tuh bener-bener loh, biarpun nggak punya apa-apa, nggak bisa bayar ini itu, makan juga susah, tetap yang penting Beli cicilan. ya Beli iPhone. gitu. Wow, di sana kan di Mungkin luar ini yang installment kan? ini Ya, salah ada plan ya, salah sama satu SIM dampak card ya. Mungkin salah satu ada video waktu itu aku lihat ada orang pinjem duit. Aku nggak bisa bayar ini itu. Nah, ketika dia makan di sebuah warteg, dia unboxing iPhone baru. Oke. Terus datanglah temennya itu, masuk. Waduh, udah lama nih gak ketemu nih, beli iPhone apa nih gitu kan. iPhone, utangmu mana gitu. Kemarin gak bayar buat beli iPhone bisa. Ya itu. Biasanya yang pinjam duit malah kelihatan lebih kaya daripada yang dipinjemin duit. Kembali ke topik yang tadi. Iya kan? Gimana kamu buat produk Nah. yang bisa menghipnotis orang seperti Persis. iPhone. Yang aku pertanyaanku ini benar-benar sesuai nama channel ini, psikologi. Ini udah benar-benar main psikologi. Jadi kita buat produk yang benar-benar mainin psikologinya orang. Betul, iya. Betul. Gimana cara orang yang kena produk itu udah nggak bisa lepas. Benar. Bukan narkoboy ya, Banyak bukan ya. narkoboy ya. Nggak boleh ya kan Iya, narkoboy. seperti narkoba, Nggak boleh. tapi dia versus benda. Si experience kali Iya. dia ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak ya suatu hal positif lah, jangan sampai yang negatif ya. Bisa menghipnotis. Karena bener Apa yang ya? dibilang sama bro kita ini, sesuatu itu sebenarnya kalau cuma soal benda itu bisa gampang banget disaingin. Tapi Betul. kalau kita fokus ke experience soal benda itu benar-benar beda. Ya, Betul. di another level ya pastinya. Iya, contohnya iPhone. Betul. Contohnya sistemnya Apple ya. contohnya Apple lah, misalnya gitu ada ya. toko A, toko B jualan minuman ya. Tapi satunya tuh jualan nggak terlalu banyak omong. Satunya dia jualan experience, customer service bagus. Say hi, datang disapa, pulang disapa, pas nunggu minumannya diajak ngobrol. Itu beda. Toko yang jualan hal yang sama-sama air minum. Tapi satunya customer service-nya, experience-nya beda. Ayo. Iya, mungkin Menarik sih, menarik. menarik. Oke. Tapi Sel, kamu pernah ini nggak? Jujur ya kalau aku, ini kan kamu di perspektif business owner ya. Kalau aku merasa kalau misalnya kayak aku mau ngeliat-liat dulu kayak ke store, butik apa, misalnya baju atau segala macam. Justru kalau aku kebanyakan ditempelin orang itu risih. Nah, menurutmu gimana nih? Ini kan sama ya, maksudnya ini kan dia juga mau memberikan apa ya? Mungkin membantu, cuman mungkin apa ya? Gimana ya? Harus dijedakkan supaya orang itu nggak risih. Kita makanya kalau kita mau training orang, kita juga harus tahu psikologi orang dan psikologi jenis toko yang kita pegang. Contohnya yang tadi saya bahas kan toko minum ya, itu senang disapa orang. Kayak ke Indomaret ya senang disapa, di Alfamart senang disapa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat jualan tas, jualan baju, itu cukup disapa sekali, tapi kita juga harus kasih space orangnya untuk lihat-lihat. Kita nggak bisa juga kayak mengintimidasi terlalu dekat sama dia. Jadi ini yang psikologi benar-benar bermain di sini. Dan ini research, kita nggak bisa satu ilmu pukul rata di semua jenis bisnis. Setiap lini bisnis beda cara approach-nya pasti. Oke, Oke. bagus banget. Bagus banget ini. Bagus banget. Kayak di sini kayak merasa bukan apa-apa di sini. Tidak berdaya. Bukan. Tidak Nggak berdaya loh. Enggak lah. Episode 1 sampai ini oke lah. Oke, ini nggak berdaya nih episode ini. Apa sih ini? Nggak berdaya gimana tuh, Sel? Mungkin kalau aku sendiri sih mungkin bukan bidang ya kayak gini-gini ya. Soal saham lah untuk apalah. Enggak, ini kan penjualan. Tetap Penjualan diri. sama itu kayak bidang-bidang yang lebih ke bisnis mungkin nggak seberapa lah aku ya. Ya tahu cuma nggak sing ya nggak yang terlalu sing gimana. Ya ini sangat menginspirasi makanya aku di Iya. sini kayak berasa nggak apa-apa bukan Kita apa-apa sharing. tentang penjualan tentang apa. Aku sendiri juga Ya, it's juga, okay. juga It's penjualan okay. juga kan. Kan pasti kamu ada lebih, Iya. aku ada lebih di sini, kamu lebih di sini. Nanti kita sharing tukar-tukar. Mungkin kita bisa kerjasama mungkin. Iya. Kan saya bisa kerjasama bisa nih. Apa tuh? Kita kerjasama. Kalau aku kan lebih ke bidang entertain aja ya kalau. Cuman yang lebih. aku tekankan di sini sih, ini kan psikologi untuk approach sesuatu ya. Ya ini tuh sebenarnya bukan cuma soal toko atau soal bisnis, tapi ini bisa diaplikasiin ke semua hal, termasuk gimana kamu cara membangun koneksi sama orang. Mungkin kamu nggak punya toko, kamu nggak terjun di bisnis di lapangan gitu, tapi kamu butuh skill ini untuk approach orang, itu kan juga kepake. Betul. Ini tuh di semua hal, di semua kita Ya, udah hidup tuh diterima. pasti butuh Ya, benar-benar ya, basic ya. needs. Oke. Ini kan ya psikologi kita gimana cara Betul, baca betul. orang, Betul. approach orang, itu kan kalau kamu punya itu udah nilai plus.
Kamu udah something yang kamu punya itu udah di atas orang lain, dan kamu pasti Kelihatan kan orang. chance untuk win di kehidupan Iya, kayak gini tuh udah Iya, lebih iya. tinggi sedikit lah pasti. Tapi dengan semua ini yang kamu bangun dari kamu nol sampai sekarang, ini lebih ke ini ya, personal, ini ya, ke pribadi ya. Kamu lebih, I can do this alone gitu, sendirian. Tapi atau iya. aku butuh Manifestasi seseorang, kan biasanya kalau aku nih, kalau aku sendiri, aku butuh seseorang karena ada hal yang nggak bisa aku pahami. Jadi Benar. kayak aku nggak bisa ini nih, kayak gini nih, bisnis atau apa. Aku butuh seseorang yang ngerti keuangan dan apa-apa. Waktu dulu aku sama Benar. si Jo ini dulu buka usaha, aku nggak bisa kalau bikin kayak keuangan atau apa, Nah, itulah. aku rumit kan kayak gitu. Heeh. Jadi aku pasain ada orang yang aku percaya soal uang ya dia gitu. Dan aku sendiri lebih ke bidang ke marketingan, jadi kayak aku lebih ke penjualan dan untuk konten-konten juga kan aku semua yang pegang. Nah, gimana kalau kamu sendiri, mungkin Jadi dari keluarga atau pasangan atau apa? sebenarnya kalau kalian lihat kok bisa ya ada orang yang dia baru umur sekian tapi mungkin dia udah punya puluhan perusahaan. Kenapa coba? Apa waktunya dia beda sama kita? Sama-sama 24 jam kan? Sama. Tapi kenapa dia bisa? Karena dia manage orang yang bisa. Nah, itu. Jadi dia tuh bukan bisa segalanya, tapi dia bisa memanage orang yang udah pinter di bidangnya. Betul. Jadi orang mulai bisnis itu memang harus kita akuin yang punya tim tuh biasanya lebih cepat. Jadi lebih cepat selesai Betul. kerjaan sesuatu. Tapi ada saatnya, contohnya saya pribadi dulu mulai bisnis karena modalnya terbatas, kita nggak mau hutang banyak, ya saya jalanin sendiri. Awal-awal saya dari pagi sampai malam ya jaga toko sendiri, kita kulak sendiri, subuh-subuh angkat barang sendiri, pakai mobil sendiri, kita turunin sendiri, angkat sendiri ke toko, kulak sendiri. Jadi awal-awal memang ada sesuatu yang harus kita sacrifice. Ada fasenya. Iya, untuk meminimalisir kerugian di awal, karena namanya bisnis kan Oke. kadang-kadang ada sesuatu yang di luar prediksi kita ya. Contohnya kita buka di tempat tertentu baru, di situ kita sewanya udah mahal. Ya kita kan kalau kita udah yakin di situ jalan, hal yang kita bisa minimalisir untuk kalau ada apa-apa rugi ya kita tekan cost-nya di awal, ya otomatis apa? Kita belum bisa ambil pegawai. Ini untuk orang yang benar-benar merintis dari nol ya, yang benar-benar pakai uang secukupnya, seadanya, dan berusaha untuk nggak minjem pakai uang bank. Tapi ada juga yang berhasil pakai uang bank, dia bisa manage. Semuanya kembali ke ilmu memanage. Jadi kalau kita bisa manage orang, kita pinter manage orang pintar, cepet banget kita jadi sesuatu. Tapi kalau kita kerjaan sendiri semuanya kayak saya, ya butuh waktu lebih lama. Memang aman, tapi kadang terlalu aman malah habis waktu. Oke. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa konten terus, bisa lebih update lagi. Ya, Dan kasih lebih ide maju juga, lagi ya, kasih berkembang ide juga lagi. kalau misalnya kalian punya. Dan doain kita juga punya studio sendiri dan beserta ya alat yang proper lah intinya ya. Feel free tuh kasih masukan. Bila kamu ada yang disampaikan ke teman-teman nggak ada. Thank you ya, oke. Thank you sudah nonton. Bye. Main melulu enak banget ya sambil makanin snack. Roti apaan tuh? Jangan diam-diam kalau makan. Iya dong. Ini cobain dong salah satu kastengel yang enak banget tuh. Oh iya? Ini Coba ya? produk Coba boleh nggak? boleh dong, ambil aja dong. Satu? Bebas mau 10 juga boleh bos. Hmm. Gimana? Gurih dan kejunya juga mantep kan. Hmm. Rasa dong. Kejunya Keju banget. mantep. Keju banget. Hmm. Tahu nggak ini produk apa? Kastengel. Memang tahu ya bro, itu makanya kastengel. Cuma ini kita Hmm. ada dari teman kita nih. Oh apa nih? Namanya Morin Cookies. Morin Cookies. Morin Cookies ini terbuat dari bahan alami, 100% alami. Pasti kalian nggak nyangka kalau di 100% alami. Pasti alami. Nggak ada bahan pengawetnya, tenang aja. Berarti kejunya langsung dari sapi ya? Ya semua keju dari sapi bro. Nggak ada keju dari sapi. Dan Tahu ya. kalau kamu asal tahu nih, bahannya juga terbuat dari bahan yang alami sehingga untuk teman-teman kalian nggak perlu khawatir kalau ada pengawetnya. Ini tidak ada pengawetnya sama sekali dan Lebih sehat berarti ya? lebih sehat buat cemilan sehari-hari untuk teman-teman atau untuk hadiah. Dan sebenarnya Jo, ini juga gak hanya kastengel aja, Apa itu? Ada apa lagi dia? banyak Nastar, makanan. Nastar ada, kue aneka, kue kering ada, kue basah ada, gitu juga ada. Kalian bisa cek di IG-nya ya, kalian bisa request IG-nya di mana Morin Cookies. Morin Cookies. Tetap Morin Oke. Cookies. Dia ada apa aja sih selain IG?
ada IG, kalian bisa juga nanti di WA di bawah sini, nanti kita kasih di bawah ini bisa ya. langsung WA Di bawah juga. di mana di sini. Berarti nanti iya nanti. Di mana-mana lah pokoknya nanti dikasih. Di mana, Mas? Editor tolong dikasih ya nanti. Ada WhatsApp, ada Instagram, dan juga ada di TikTok seller, TikTok Shop. Muncul di Oh ya, TikTok Shop, ada TikTok Shop. Tetap namanya Morin Cookies. Morin Cookies. Dan Morin gimana sih spellingnya? Oh, Morin, Morine ya, Morine. Jadi biar pada tahu nih Morin ini spellingnya kayak gimana. ini nih guys, nih ya. Oke. Nanti tolong di zoom ini ya. Iya. Ini. Ini lumayan ya. Enak ya, lumayan ya. Sambil nyemil sih. Buat nyemil, buat main, kita main. Kayaknya podcast Kita kita minta terus boleh nggak? boleh. Morin, tolong disponsori lagi, mungkin jangan kasih ya. Sambil ngobrol enak. Jadi buat kalian yang Mungkin bisa roti mari atau apa. Boleh, oke. ya jadi sambil ngobrol, kalian keluar bawa ini ya. Baik dong. Oke, kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya katanya boleh ambil banyak tadi. Ya boleh ngambil banyak, tapi ini kan buat aku. Nanti tunggu nih sponsor berikutnya dari Morin Cookies, oke? Udah deh. Oke, Dadah. gue anu ya.